Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Surya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama saya Devan Prasetyo. Insya Allah akan menjadi host hari ini dalam program Mengaji Bersama Ustadz. Nah, Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Pontianak. Beliau tak lain dan tak bukan, beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Riyadul Huda SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini selain ini Ustadz, kesibukan di masa pandemi apa aja nih Ustadz? Selain jadi kepala sekolah ini Ustadz. Kesibukannya kalau di masyarakat tuh ya mengurus masjid ya. Masjid saja, Masya Allah. Masjid Fatimah Al-Fatah di belakang rumah itu. Jadi selain sibuk menjadi kepala sekolah, sibuk mengurus masjid saja. Ya. Masya Allah, Insya Allah barokah. Nah baik, hari ini kita menghadirkan beliau ya. Kita akan sama-sama mendengar tausiah dari beliau karena kita memperingati tahun baru Hijriah 1443 Hijriah Ustaz ya. Jadi beliau akan menyampaikan apa saja yang harus kita lakukan ya untuk mengupdate diri karena tahun baru harus mengganti lembaran baru gitu Ustaz ya. Nah, beliau akan menyampaikan itu. Nah, langsung saja. Jadi buat sahabat Surya di rumah, dengarkan dengan seksama, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat dicerna dengan baik. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Riyadul Huda Al-Waktu Yahu. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidina tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annal ahlal qura amanu wattaqau. Walau annal ahlal qura, kalau seandainya sekiranya ada suatu daerah, ada suatu masyarakat, ada suatu penduduk amanu wattaqau yang beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, akan kami bukakan, akan kami turunkan alaihim kepada penduduk itu barokatin, pintu-pintu barokah, minas sama'i wal ar, dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, kalau seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan berikan mereka teguran, Allah akan berikan mereka cobaan, bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka perbuat. Para pemirsa Sang Surya yang saya cintai, tak terasa waktu begitu cepat bergulir. Dari hari ke hari kita lewati, dari minggu ke minggu, dari ahad ke ahad kita arungi, dari bulan ke bulan kita arungi. Tak terasa saat ini kita berada di tahun baru Islam 1443 Hijriah, di bulan Muharram. Momentum pergantian waktu dari hari ke hari, dari ahad ke ahad, dari tahun ke tahun, hendaklah dijadikan sebagai momentum introspeksi diri atau muhasabah. Bukannya kita lakukan dengan kegiatan yang hura-hura yang sering kita lakukan ketika pergantian tahun baru Masehi. Ketika ada detik-detik pergantian tahun baru menjelang 1 Januari dengan dentuman-dentuman musik yang memekakkan telinga, begadang semalam suntuk, kita sering begadang semalam suntuk, ya, dengan menyetel lagu-lagu yang tidak Islami. Kadang-kadang kita kalau liburan ke Singkawang membawa keluarga kita, ya. Hal itu adalah perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islami. Seharusnya momentum pergantian tahun baru ini
kita lakukan dengan momentum muhasabah atau introspeksi diri. Kita sadari, kita belum banyak berbuat dalam mengantisipasi berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Kepribadian kita sebagai seorang muslim seringkali rapuh, seringkali tergoda dengan perbuatan yang membuat kita terjerumus ke arah kemungkaran. Sementara di sisi lain kita melihat fenomena memprihatinkan anak-anak kita, kenakalan remaja, peredaran narkoba, minuman keras, seks bebas, ngelem, berada di sekitar kita. Setidak-tidaknya ada 5 langkah yang harus kita lakukan agar kehidupan kita ini menjadi lebih baik di tahun Muharram ini, di tahun baru Islam ini. Yang pertama adalah 1, melakukan islamisasi di dalam diri kita. Apa itu dalam arti kata melakukan islamisasi? Membentuk diri kita, membentuk anak-anak didik kita, membentuk anak-anak SMP Muhammadiyah 1 ini menjadi pribadi yang islami. Segala sikapnya, tingkah lakunya, tutur bahasanya, akhlaknya mencerminkan kepribadian yang islami. Untuk membentuk kepribadian islami ini dimulai dengan penanaman iman dan akidah, lalu dimantapkan dengan ketakwaan kepada Allah. Allah tandaskan di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu wafat, janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Untuk membentuk kepribadian Islam ini, ya, membutuhkan metode, membutuhkan waktu yang sangat berkepanjangan. Itu langkah yang pertama yang kita harus lakukan. Melakukan islamisasi dalam diri kita. Yang kedua adalah bagaimana saat ini kita ini harus membentuk ya rumah tangga yang islami. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Karena untuk membentuk rumah tangga yang islami ini dibutuhkannya keteladanan dari orang tua. Mohon maaf, kita menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Kita menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat duha. Orang tua terlebih dahulu memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Pentingnya keteladanan orang tua kepada anak-anaknya. Karena kita mohon maaf ya, kita melihat tingkat perceraian di kota Pontianak ini sangat tinggi. Ya, salah satu faktornya adalah tidak adanya keteladanan dari orang tua. Anfusakum wa ahlikum naron. Peliharalah dirimu dan keluargamu naron, dari api neraka. Maka pentingnya keteladanan ini dalam usaha kita untuk membentuk rumah tangga yang islami. Rumah tangga yang dikatakan samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Terus apa yang kita lakukan? Yang ketiganya adalah bagaimana kita ini memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat kekuatan umat Islam, sebagai pusat pendidikan umat Islam, masjid sebagai pusat kreativitas anak-anak muda umat Islam. Karena kita merasa prihatin melihat kondisi masjid yang ada di daerah kita. Kadang-kadang kata Rasulullah mengatakan, sayati zaman, akan datang suatu zaman, la yabqa minal Islam illa ismu. Islam ada
tapi tinggal nama. Sahabat surya yang saya hormati, ya, Islam ada. Mohon maaf, sekolah Islam, KTP Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan nilai-nilai Islami. Sekolah Islam. Wala yabqa minal Qur'an, kata Rasulullah. Al-Qur'an ada. Al-Qur'an dicetak. Al-Qur'an dilombakan. Mohon maaf, di MTQ-kan, dimusabaqahkan, tapi Al-Qur'an tidak pernah dibaca dan diamalkan. Dalam bahasa kerennya adalah diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran berkapuk-kapuk di masjid, di rumah kita, tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca. Maka bagaimana Al-Quran ini harus kita baca, kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Rasulullah, bala yabqa minal Qur'an illa rusmu. Al-Quran ada tapi tinggal tulisannya saja. Masajiduhum amiratun. Masjid-masjid mereka mentereng. Masjid-masjid mereka mewah. Masjid-masjid mereka mega. Kalau kita melihat di kota Pontianak ini, ya, Sang Surya yang saya hormati, begitu banyak orang membangun masjid, begitu banyak orang yang memperindah masjid, tapi masjid itu kharabun minal huda, tidak ada jamaahnya. Maka tugas yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita memakmurkan masjid, musola atau surau yang telah kita bangun dengan susah payah ini. Siapa lagi yang akan memakmurkan masjid ini kalau bukan umat Islam? Wa idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masajid fa'ashhadu bil iman. Apabila engkau melihat seorang muslim ya'tadu, yang terbiasa pergi ke masjid, kata Rasulullah, fa'ashhadu bil iman, maka saksikanlah orang itu mempunyai iman yang sangat kuat. Saya mengumpamakan masjid ini bagi umat Islam dapatlah diumpamakan laksana ikan dan air. Apabila ikan itu jauh dari air, lama-kelamaan ikan itu akan mati, tak berdaya. Lemes ikan itu. Coba, ada ikan, tidak kita kasih air, lemes, mati dia. Begitu juga dengan seorang muslim. Mohon maaf, wabil khusus muslim yang laki-laki, ya, jauh-jauh dari masjid, jauh-jauh dari musola, jauh-jauh dari surau. Lama-kelamaan ruh keislamannya, ruh identitasnya, ruh jihadnya akan mati. Maka tugas kita mendesak saat ini adalah bagaimana kita memakmurkan masjid yang telah kita bangun dengan susah payah ini. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada 7 golongan hambaku nanti, kata Rasulullah. Sab'atun yudilluhumullah, yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Yaumun, pada hari kiamat, la dhilla illa dhilluhu, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan, illa mindihi, kecuali perlindungannya. Salah satu adanya, kata Rasulullah, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang hamba Allah yang hatinya qalbuhu mu'allakun, yang dekat dengan masjid. Dalam arti apa? Melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid. Ketika ia pulang ke rumah, ketika ia pulang ke kantor, ia rindu akan masjid. Maka masjid bagi umat Islam dapatlah diumpamakan laksana ikan dan air. Jauh-jauh dari air, ruh keislamannya, ruh jihadnya, ruh semangatnya akan mati. Maka tugas mendesak saat ini, wahai anak-anakku, ya, Sang Surya, bagaimana kita ini memakmurkan masjid kita. Siapa lagi yang akan memakmurkannya kalau bukan umat Islam? Maka pentingnya, ya, pemahaman kita mengajak anak-anak kita ini, khususnya anak-anak di SMP Muhammadiyah 1 ini, untuk memakmurkan masjid, wabil khusus yang laki-laki. Karena begitu pahala besar orang yang ikut melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid pahalanya adalah 27 derajat. Kalau dia sholat sendirian di rumah, pahalanya hanya 1. Abdulus sholatul jamaah bisa ba'ina wa isrina darajah, ya, 27 derajat. Bahkan seorang Yahudi Nasrani pernah mengatakan, aku sangat kagum
sangat heran, sangat takjub apabila begitu melihat masyarakat, suatu masyarakat, komunitas masyarakat yang sholat subuhnya seperti sholat Jum'ah. Karena kalau kita ingin mengukur kekuatan umat Islam, pada hakikatnya adalah lihatlah sholat subuhnya. Ya, bukan sholat Jumatnya, bukan lihat sholat Idul Fitrinya atau sholat Idul Adhanya. Bahkan ya Profesor Buya Hamkah, tokoh Muhammadiyah mengatakan, apabila engkau ingin melihat seorang Muslim, lihatlah pada sholat Jumatnya, sholat Idul Fitrinya, atau sholat Idul Adhanya. Tetapi kalau ingin melihat orang-orang yang betul bertakwa, kalau ingin melihat orang-orang yang betul beriman, kata Buya Hamkah, lihatlah pada sholat subuhnya. Disitulah kita akan diuji. Begitu banyak pahala, begitu banyak ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau dinamakan sholat fajar, khairun adalah lebih baik minat dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Ya baik, sahabat Surya, menarik sekali tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Riyadul Huda terkait dengan apa-apa saja yang harus kita lakukan di tahun baru ini. Namun sebelum lanjut nih Ustadz ya, mungkin tadi antum sampaikan bahwa kita sebagai umat Islam harus mengislamisasi diri Ustadz ya. Mulai tadi antum singgung masalah pergi ke masjid nih Ustadz. Nah, kalau kita lihat anak-anak sekarang ini kan kalau kita pergi ke masjid, biasanya saya lihat tuh isinya ya orang tua, kemudian yang sepuh gitu Ustadz ya. Kemudian anak muda itu hanya beberapa saja. Ada anak kecil mungkin yang biasa mengikuti TPA dan sebagainya. Nah, saya melihat ini mungkin bagaimana sih Ustadz cara menumbuhkan semangat supaya anak muda ini bisa bergerak gitu Ustadz. Karena kalau udah anak muda megang HP ya kan Ustaz, jangankan perintah orang tua aja di rumah kadang bisa terlupakan nih Ustaz. Nah itu gimana Ustaz untuk mengubah itu dari HP, bukan HP Ustaz ya, pokoknya hal-hal yang berbau media sosial dan lain-lain, untuk menumbuhkan semangatnya itu seperti apa Ustaz? Inilah problem ya yang ada di masyarakat kita, ya, yang ada di daerah kita. Fenomena itu memang real ya, kondisi real ini memang terjadi ya di daerah-daerah kita ya, khususnya di kota Pontianak ini. Padahal begitu banyak masjid ya, orang berlomba-lomba bangun masjid ya, indah masjid itu. Tetapi masih kita lihat yang hadir di masjid itu, mohon maaf, orang-orang tua ya, saja. Betul. Udah bau tanah kata orang bilang kan. Ya. Maka ya, sebagai orang tua ya, kita ini memang langkah pertama ini memang orang tua. Iya, kuncinya Ustaz ya. Orang tua itu memberikan keteladanan, menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana? Orang tua ya harus, kalau kita ingin membentuk anak yang soleh, orang tua terlebih dahulu harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Keteladanan. Pentingnya keteladanan. Ibda binafsi kata dalam bahasa Arab. Ibda tuh dari kata bada'a. Ibda, mulailah binafsi dengan diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin gini ya, program masjid juga seharusnya merangkul anak-anak muda juga, mendekati anak-anak kaula muda. Jadi tidak hanya programnya tuh monoton, ya monoton kajian-kajian Islam ya. Mungkin perlu kita strategi ya, anak-anak muda ini diberikan ruang pembelajaran, ruang aktivitas, mungkin kegiatan-kegiatan yang disukai oleh anak muda sekarang ini. Mungkin misalnya gini, kalau di masjid itu kalau seandainya mungkin ada wifi, ya ada internet, ya jadi anak-anak muda bisa mengakses ya internet, wifi yang memang terkontrol, ya. Mohon maaf ya, jangan ya wifi bebas, internet bebas, nanti yang dilihatnya hal-hal yang tidak Islami. Mungkin kita tampilkan film-film kartun Islam, film-film yang mendidik dan sebagainya. Yang ketiga mungkin ya kegiatan aktivitas olahraga. Ya kalau seandainya anak muda itu sukanya bola, sukanya futsal, sukanya badminton, sukanya voli, sukanya kegiatan olahraga,
kita coba bagaimana kegiatan di masjid itu dalam satu minggu, satu ahad itu ada kegiatan anak muda, olahraga bersama warga, bersama masyarakat dan sebagainya yang melibatkan anak muda. Saya yakin ya memang kejayaan kita lihat dari tahun 94 saya pernah jadi remaja masjid ya. Bagaimana menjamurnya aktivitas remaja masjid. Sekarang ini kita prihatin ya. Anak-anak muda ini nampaknya udah dunia digital ya, dunia modern, nampaknya udah agak jauh dengan masjid. Ya memang tantangan itu Ustaz. Ya, jadi tantangan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya kita merasa prihatin. Ya, tapi kita harus berusaha ya berdoa semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang baik, soleh dan soleha. Jadi ibda binafsi Ustaz ya. Iya. Jadi buat sahabat Surya, Iya. ibda binafsi mulai dari diri sendiri. Baik sahabat Surya, sebelum melanjutkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Riyadul Huda, saya mengingatkan kembali untuk update terus ya seputar info dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Kalian bisa kunjungi website SMP Muhammadiyah 1 Pontianak di www.smpm1pontianak.com. Setelah tadi kita yang pertama adalah melakukan islamisasi, yang kedua adalah membentuk rumah tangga yang islami, yang ketiga adalah memaksimalkan fungsi masjid, yang keempat adalah melibatkan diri dalam dakwah. Melibatkan diri dalam dakwah. Tugas dakwah perlu kita pertegas tidak hanya diemban oleh kiai, oleh mubaligh, ustadz atau ustadzah atau guru ngaji. Seorang bisa berdakwah dengan tugas masing-masing. Antum sebagai pemandu adalah bagian daripada dakwah. Teman-teman pada saat ini hadir ikut mempersiapkan acara ini adalah bagian daripada dakwah. Seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang amanah, ya, itu adalah bagian daripada dakwah. Seorang pegawai negeri, seorang guru yang mempunyai etos kerja, ya, itu adalah bagian daripada dakwah. Apalagi seorang guru ini adalah sangat mulia. Ada 3 amalan yang tidak akan putus. Yang pertama, idza mata banu Adam, apabila hamba manusia telah mati, inqata'a, maka putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kami berharap di SMP Muhammadiyah 1 ini, insya Allah anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Gurunya adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin solehin, jadi ulah anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tua. Maka tugas dakwah tidak hanya diemban oleh seorang guru. Seorang bisa berdakwah dengan tugas pokoknya masing-masing. Petani adalah berdakwah. Seorang pedagang yang jujur adalah berdakwah. Seorang mengajarkan, mendidikkan, menyekolahkan anaknya ke SMP Muhammadiyah 1 ini, orang tua menyekolahkan anaknya, itu adalah bagian pada dakwah. Karena dengan dakwah kita bisa dikategorikan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairal ummah. Engkau adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan oleh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Engkau adalah umat yang terbaik, kata Allah bilang. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Surat Ali Imran ayat 110. Wal takum minkum, sesuai dengan lambang Muhammadiyah, sesuai dengan ajas Muhammad, wal takum minkum, hendaklah ada di antara umatku, wal takum minkum umatku yad'una ilal khair, yang mengajak kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Itu langkah yang keempat. Bagaimana kita melibatkan diri dalam dakwah. Yang terakhir atau yang kelima adalah, ini kita bicara tentang dunia internasional. Bagaimana kita ini seharusnya membentuk solidaritas dunia Islam. Hal ini kita merasakan mengingat persoalan kaum muslimin di belahan negara lain. Ya, kita ingat saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita muslim Bosnia, saudara kita muslim di daerah Rohingya, termasuk juga saudara muslim kita yang berada di daerah Papua, di Irian Jaya,
ya yang mengalami ya tekanan politik, sosial, budaya, karena kita melihat bagaimana saudara-saudara kita Palestina saat ini yang mengalami tekanan. Kita tahu mereka berjuang, tetapi kita tidak tahu hakikat perjuangan mereka. Seringkali kan kita suudon, negative thinking terhadap perjuangan mereka. Kita menganggap saudara-saudara kita Palestina, Muslim Bosnia, Muslim Rohingya, termasuk juga Muslim yang ada di Papua, ya dituduh teroris, dituduh fundamentalis, dituduh ekstremis dengan konotasi yang jelek dan menakutkan. Ditambah lagi kadang-kadang mohon maaf media asing nih benci dengan melihat kemajuan umat Islam, saudara kita di Palestina, Muslim Bosnia dan sebagainya. Tadi dituduh teroris, fundamentalis, ekstremis. Setidak-tidaknya ya kita harus melakukan langkah. Yang pertama adalah satu, mendoakan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ini diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan, kesabaran. Itu yang pertama, mendoakan. Yang kedua adalah membentuk opini, berita yang mendukung perjuangan mereka. Yang ketiga adalah bagaimana peran serta kita mengumpulkan dana untuk meringankan beban mereka. Yang keempat adalah bagaimana ikut mengirim pasukan relawan perdamaian dan relawan kesehatan. Inilah ya 5 langkah yang harus kita lakukan. Ya kita berharap semoga segala aktivitas kita di tahun Islam ini, Hijriah ini 1443 Hijriah menjadi lebih baik. Jadi kita berharap ya pergantian waktu dari hari ke hari, ya dari ahad ke ahad, bulan ke bulan, tahun ke tahun, momentum adalah momentum untuk menjadi lebih baik. Kita lakukan dengan introspeksi diri, dengan muhasabah. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Ya jadi ya saya ya mohon maaf apabila ada kesalahan, ya tutur bahasa ya yang kurang sopan, yang kurang enak didengar, sudahlah kiranya dimaafkan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Surya, demikianlah tausiah yang disampaikan Ustadz Al-Mukarram Riyadul Huda. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi ilmu baru buat sahabat Surya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Al-Mukarram Ustadz Riyadul Huda yang sudah bersedia bergabung bersama kami. Terima kasih Ustadz. Syukran. Kemudian saya juga berterima kasih juga kepada sahabat Surya yang sudah setia menonton dan mendukung kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan kami mengingatkan juga buat sahabat Surya yang belum bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan akhirnya saya Devan Prasetyo selaku host hari ini pamit undur diri. Akhirul kalam, nasr minallah wa faham qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.